Satu paket jadinya dulu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ketika rasa mahabbah, rasa kasih sayang sudah mengakar di dalam diri ya kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah akan menjadi barokah. Ibadallah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwasanya kita kini cinta kepada Nabi Muhammad? Yang pertama adalah dengan mengikuti daripada akhlaknya Rasulullah. Ya, dikatakan bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, bagi orang-orang yang ingin selamat di hari akhir, bagi orang-orang yang ingin selalu ingat kepada Allah, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana ketika kita di rumah, ikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana sih Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah aktsarun nasi tabassuman. Rasulullah itu senantiasa tersenyum kepada siapapun. Senyum Nabi. Ketemu sama orang disapa Assalamualaikum atau tersenyum, itu akhlaknya Nabi. Maka budayakan senyum dan sapa kepada siapapun. Jangan ketemu sama orang manyun, apalagi sampai jidatnya mengkerut, insya Allah tidak lama dijemput Israel. Ya, orang apalagi orang yang suka ngamuan, suka marah-marah. Orang kalau suka marah-marah umurnya biasanya pendek biasanya. Ya, jadi budayakan senyum dan sapa. Ya, ketemu orang senyum, habis itu disapa. Senang akhirnya orang yang ketemu sama kita. Sekalipun kita bukan orang berilmu, sekalipun kita bukan orang yang kaya, sekalipun kita orang yang hanya biasa-biasa saja, tetapi ketika kita bisa menghargai sesama, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Jangan pilih-pilih ketika menyapa orang. Oh, dia baik dengan saya juga harus baik dengan dia. Oh, dia tak baik dengan saya juga gak mau baik sama dia. Jangan. Sebagaimana Nabi itu in udiya ya'fu wa in usima yasmut wa la yujawib. Nabi itu kalau disakiti beliau memaafkan. Nabi itu kalau dicaci maki beliau itu mendoakan dengan kebaikan. Ya, sama. Nabi mendoakan orang yang mencaci makinya dengan kebaikan. Kita juga mendoakan orang yang mencaci kita, baiknya dia mati. Ya, sama-sama doa tapi beda jalur. Ya, jadi ikuti Nabi Muhammad. Sampai diceritakan kalau nggak salah Al-Imam Hasan Al-Basri pernah suatu ketika ada santrinya Imam Hasan Al-Basri ini datang kepada beliau. Ketika sowan kepada gurunya, kemudian lewat di pasar. Orang di pasar pada ngomongin Imam Hasan Al-Basri semuanya, dikata-katain beliau. Akhirnya ketika sampai rumah gurunya, ini si murid ngadu. Wahai guru, tadi kamu dibicarakan dengan orang-orang yang ada di pasar. Alhamdulillah. Heran ini muridnya. Kok alhamdulillah? Kamu ini sedang dibicarakan, sedang dijelek-jelekkan. Alhamdulillah. Heran nih muridnya. Akhirnya ketika muridnya mau pamit, gurunya bilang tunggu sebentar. Masuk gurunya, begitu keluar bawa kantong plastik isinya makanan, kemudian ada uangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut. Wahai muridku, tolong berikan ini kepada orang yang mencaciku di pasar tadi. Tambah heran ini santrinya. Guru, kamu ini sedang dicaci, kok malah dikasih hadiah? Apa kata gurunya? Memang zahirnya dia mencaci maki diriku, tapi pada hakikatnya dia sedang mentransfer pahala amal-amal ibadahnya untuk diriku. Dan aku gak bisa melakukan hal yang sama, maka aku hanya bisa memberikan hadiah yang kecil ini kepada orang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena dia sudah memberikan pahalanya kepada diriku.
Artinya apa? Ketika ada orang yang mencaci maki kita, ketika ada orang yang menjelek-jelekkan kita, ketika ada orang yang menggibahi kita, jangan kita balas dengan perbuatan yang sama. Doakan dia dengan kebaikan, doakan dia dengan kemuliaan, minta kepada Allah agar dia dijadikan sebagai orang-orang yang baik. Jangan malah dibalas dengan hal yang sama. Kalau dibalas dengan hal yang sama, maka apa bedanya diri kita dan diri dia? Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mudah dan suka merendahkan orang lain. Ya. Buang berbagai macam penyakit hati yang ada di dalam hati kita ini. Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Orang kalau hatinya bagus, maka insya Allah matanya akan bagus. Orang kalau matanya bagus, ngelihat orang, dia pasti akan berkata, oh dia orang baik, dia orang istimewa, saya yang tidak bagus. Tapi kalau kita udah ngelihat orang, oh dia tidak bagus, si anak tuh gini, berarti ada permasalahan di dalam hatinya. Ya, ada permasalahan di dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan mata ini ada dua. Apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata itu ada dua? Hikmah terbesar Allah menciptakan mata itu ada dua. Yang pertama, agar bisa melihat kelebihan yang ada pada orang lain supaya kita bisa mengikutinya. Dan yang kedua, agar kita bisa melihat kekurangan yang ada pada diri kita supaya kita bisa memperbaiki. Itu hikmahnya. Ya. Ada orang ahli maksiat, ada orang yang misalnya jauh dari Allah, nggak bisa kita katakan oh dia ahli neraka, oh dia pasti masuk neraka, nggak bisa. Tunggu dulu, kita ini bukan Tuhan. Surga atau neraka itu hanya Allah. Yang bisa kita lihat adalah amalnya. Oh dia beramal dengan amalan penduduk surga, oh dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Berapa banyak orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tersadar akan perbuatan salahnya, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah angkat derajatnya, dan ketika wafat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, ada orang yang ahli ibadah, dia berbangga dengan ibadahnya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya paling baik, seolah-olah ahli surga. Dia melihat orang-orang yang ada di sekelilingnya orang-orang rendahan. Na'udzubillahi min dzalik. Allah rubah hatinya, ibadahnya menjadikan dia sombong, menjadikan jauh dari Allah, dan ketika wafat Allah jadikan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya dikatakan Allah itu lebih dekat dengan seorang pendosa yang dia merasa hina di hadapan Allah dibandingkan seorang ahli ibadah yang dia sombong dengan ibadahnya. Apa yang patut kita sombongkan? Semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak bisa hidup tanpa kehendak daripada